Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad Muhsadi Nawawi dari kelompok 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang adopsi dan difusi inovasi penyuluhan. Adopsi suatu inovasi adalah suatu proses di mana seorang petani memperhatikan, mempertimbangkan, dan akhirnya menerima atau menolak suatu inovasi. Moser 1978. Adopsi dalam kaitannya dengan penyuluhan kehutanan adalah suatu proses yang terjadi pada pihak sasaran, petani dan keluarganya. Sejak sesuatu hal baru diperkenalkan sampai orang tersebut menerapkan atau mengadopsi hal tersebut. Rogers 1962. Tahapan seorang untuk bisa mengadopsi inovasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap kesadaran atau awareness. Sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh. 2. Minat atau interest. Seringkali ditandai oleh keinginannya untuk bertanya atau mengetahui lebih banyak tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan yang ditawarkan oleh penyuluh. 3. Penilaian atau evaluation. Pada tahap ini, sasaran mulai mengadakan penilaian terhadap baik atau buruk atau manfaat inovasi yang telah diketahui informasinya secara lebih lengkap. Pada penilaian ini, sasaran tidak hanya melakukan penilaian terhadap aspek teknisnya, tetapi juga aspek ekonomi maupun sosial dan budaya. 4. Mencoba atau trial. Sasaran mulai mencoba inovasi tersebut dalam skala kecil untuk lebih meyakinkan penilaiannya sebelum menerapkan untuk skala yang lebih luas. 5. Menerapkan atau adoption. Dengan hasil penilaian dan uji coba yang telah dilakukan atau diamati sendiri, maka sasaran akan menerima atau mengadopsi. Orang atau pelaku adopsi disebut adopter. Kategori atau klasifikasi adopter adalah A. Golongan perintis atau inovator. B. Golongan pengetrap dini atau early adopter. C. Golongan pengetrap awal atau early majority. D. Golongan pengetrap air atau late majority. Dan E. Golongan penolak atau kaum kolot lagar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farudal dari kelompok 3. Di sini saya mau menjelaskan adopsi dan difusi inovasi penyuluhan hutan, yaitu pada bagian pendekatan terhadap setiap golongan adopter harus diperhatikan agar tujuan penyuluhan tercapai. Pendekatan yang dilakukan yaitu adalah pertama, golongan pertama yaitu perintis sebagai tidak terlalu diperhatikan karena sifatnya yang memiliki hubungan yang tidak luas dengan dunia luar. Yang kedua, yang harus didekati oleh penyuluh adalah golongan kedua dan ketiga karena dapat membantu penyuluh untuk mempengaruhi golongan keempat dan kelima. Yang ketiga, yang paling diutamakan didekati oleh penyuluh adalah golongan ketiga. Mereka aktif dalam berbagai kegiatan desa dan memahami sifat pertanian lainnya. Cara pendekatan terhadap masing-masing golongan berbeda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan penyuluh. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat dan mudahnya suatu inovasi. Adopsi oleh sasaran penyuluhan Mardikanto 1988 adalah sifat inovasinya sendiri, baik secara intrinsik atau yang biasa disebut yang melekat pada inovasi, yaitu informasi ilmiah yang melekat pada inovasi, nilai-nilai keunggulan yang melekat pada inovasi, tingkat kerumitan, mudah tidaknya inovasi tersebut dicobakan, mudah tidaknya inovasi tersebut diamati. Yang kedua, sifat ekstrinsik inovasi, yaitu kesesuaian
baik lingkungan fisik, sosial, budaya maupun ekonomis masyarakat. Tingkat keunggulan relatif. Yang ketiga, sifat sasaran, yaitu golongan perintis, golongan penggarap dini, golongan penggarap awal, golongan pengeterap akhir, golongan penolak atau kaum kolot. Yang keempat, cara pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan secara individu lebih cepat dibanding dengan pengambilan keputusan secara berkelompok. 5. Saluran komunikasi yang digunakan. Jika inovasi dapat dengan mudah disampaikan lewat media massa untuk diterima masyarakat, sehingga inovasi dengan cepat dapat diadopsi atau dibandingkan melalui sosial media. Keadaan penyuluh. Aktivitas penyuluh dalam mempromosikan inovasi lewat saluran komunikasi yang tepat, maka inovasi tersebut akan lebih cepat diadopsi oleh sasaran. Peran penyuluh dalam proses adopsi adalah: pertama, membantu petani menjadi dasar tentang adanya suatu hal baru. Kedua, membicarakan dengan petani lainnya agar mereka tertarik atau berminat. Yang ketiga, membantu melakukan penilaian. Yang keempat, membantu memberikan dorongan dalam melakukan percobaan. Demikianlah yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrianto dari kelompok 1. Agar komunikasi menjadi efektif adalah kaidah atau hukum yang merangkum dalam satu kata yang mencerminkan esensi dari komunikasi itu sendiri, yaitu reach, yang berarti merengkuh atau meraih. Karena kita meraih perhatian, cinta kasih, minat, kepedulian, simpati, tanggapan, maupun respon positif dari orang lain. Hukum-hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Respect. Hukum pertama adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan. Ingatlah bahwa pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Bahkan dalam memberikan kritik, menegur, atau memarahi seorang, lakukan dengan penuh respek terhadap harga diri dan kebanggaan orang tersebut. Yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu persyaratan utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Oleh karena itu, dalam kegiatan penyuluhan memahami perilaku sasaran seluruh merupakan keharusan, sehingga nantinya pesan akan dapat tersampaikan tanpa ada halangan psikologis atau penolakan dari penerima. Empati bisa juga berarti kemampuan siap menerima masukan apapun dengan sikap yang positif. Yang ketiga, audible. Makna dari audible antara lain dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Audible berarti pesan yang disampaikan harus dapat diterima atau ditangkap oleh penerima pesan. Hukum ini mengatakan bahwa pesan harus disampaikan dengan baik oleh penerima pesan. Hukum ini mengacu pada kemampuan untuk menggunakan berbagai media maupun perlengkapan atau alat bantu audio visual yang akan membantu agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dalam komunikasi personal, hal ini tidak hanya berarti bahwa pesan yang disampaikan harus dapat didengar, tetapi juga harus dilakukan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan. Yang keempat, clarity. Hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Karena kesalahan penafsiran atau pesan yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran akan menimbulkan dampak yang merugikan. Clarity dapat pula berarti
Keterbukaan dan transparansi dalam berkomunikasi. Perlu dikembangkan sikap terbuka, tidak ada yang tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya terus dari penerima pesan atau anggota tim. Tanpa adanya keterbukaan dalam timbul sikap saling curiga dan pada gilirannya akan menurunkan semangat dan antusiasme kelompok atau tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bedi Nejat, kelas 10B, nomor absen 4. Saya akan membacakan bagian F, yaitu komunikasi efektif. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris dikenal juga communication, berasal dari kata Latin yaitu communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Dalam arti kata bahwa komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat. Dikatakan minimal karena kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Paradigma yang dikemukakan oleh Harold Laswell dalam karyanya, yaitu The Structure and Function of Communication in Society, menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 5 unsur, yakni komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Jadi, menurut Laswell dalam Effendi, bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Dengan demikian, dalam konteks penyuluhan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, komunikasi dikatakan efektif apabila makna pesan yang disampaikan oleh penyuluh dimaknai relatif sama dengan apa yang diterima oleh masyarakat sekitar, sehingga berujung pada terjadinya tindakan dari masyarakat sesuai yang dikehendaki oleh penyuluh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.